Apakah ini juga kaitannya kenapa di kubah-kubah masjid hari ini, bahkan hingga saat ini kita memiliki bulan di atas kubah tersebut. Dan hari-hari besar dalam Islam selalu berkaitan dengan pergerakan bulan. Jadi dewa bulan ini juga dianggap sebagai dewa perang dan terkenal sebagai Jehovah di Ibrani dan Allah di Islam. Kisah dalam monoteisme dirangkum dan diperkecil, dan para penulis kitab berniat sesuatu yang jauh berbeda. Inilah 3 hari pertama di kalender awal. Hai Wormies, kali ini kita masuk ke bagian 4 dari buku ini. Tapi sebenarnya aku mau disclaimer dulu ya. Di bagian keempat ini mungkin akan sangat sensitif untuk agama atau sistem kepercayaan tertentu. Jadi aku mau disclaimer sedari sekarang itu apa yang ditulis buku ini. Jadi no sensitive club ya, no baper club. Karena di bagian keempat ini itu dia membahas tentang Lucifer. Kemudian dia membahas tentang apple-nya si penciptaan. Mungkin ya sebagian kan menganggap bahwasannya itu bukan buah apel ya di sistem kepercayaan tertentu. Dan selain itu juga dia berbicara tentang hari-hari pertama yang diciptakan atau hari-hari pertama yang sebenarnya ada. Jadi dia mau menggambarkan di bab keempat ini tentang bagaimana Genesis tidak objektif atau adil bercerita tentang evolusi penciptaan sebagaimana ilmu modern menceritakan itu. Genesis lebih kepada kisah subjektif tentang cara manusia berubah. Jadi secara tidak langsung dia mau bilang cerita-cerita di Genesis atau kitab ciptaan itu lebih kepada sifatnya tidak bisa digambarkan atau tidak bisa ditangkap, dimakan, amplek-amplekan seperti itu. Nah, bisa jadi dia mau menggambarkan di sini cerita-cerita itu adalah sebagai cerita-cerita metafor atau cerita-cerita kiasan. Sementara ilmu modern dianggap bisa menceritakan atau bisa membedah apa sih maksud dari cerita-cerita atau kisah-kisah Genesis tersebut. Nah, kisah tentang ular membelit pohon itu sebenarnya adalah sebuah gambaran dari formasi tulang belakang hewan. Jadi kan di video kemarin aku ngebahas tentang bagaimana Adam dianggap sebagai tumbuhan vegetatif. Kan aku menjelaskan bahwasannya itu sebagai sifat metafor di mana hidup tapi tidak bisa dibilang bergerak. Itu kan dalam sisi medis digambarkan sebagai vegetatif gitu. Kemudian kita berhasil masuk ke dunia hasrat dan keinginan, itu disimbolkan sebagai ular. Jadi ular ini bukan serta-merta itu sebagai iblis atau seperti kita gambarkan hewan yang menggoda, tapi digambarkan sebagai formasi tulang belakang hewan. Nah, dari situ juga kan aku udah ngejelasin juga kan di video sebelumnya tentang serpent itu yang artinya juga talamus di peradaban Mesir. Makanya kalau ngelihat gambar proses penciptaan Adam dan Hawa itu kan ada pohon yang kemudian pohon tersebut dililit ular. Nah, itu sebenarnya sebagai penggambaran tulang belakang kita dan sistem saraf kita yang membentang dari batang otak hingga ke tulang ekor kita kan. Itu penggambaran seperti itu. Nah, dalam inisiasi perkumpulan rahasia mereka akan melakukan ritual. Jadi di bagian pertama bab keempat ini tuh dia menceritakan tentang inisiasi-inisiasi perkumpulan-perkumpulan rahasia. Nah, dia sebenarnya sih tidak menyebutkan ya apakah perkumpulan rahasia tersebut itu Freemason atau Illuminati yang sering kita kenal ya. Dia cuma bilang perkumpulan rahasia. Nah, untuk menggambarkan proses penciptaan ini di mana dari zaman ke zaman mereka sendiri dalam perkumpulan tersebut menceritakan tentang proses penciptaan secara yang berbeda. Itulah kenapa dia sebut ritual, di mana mereka bermain peran untuk menggambarkan seluruh proses penciptaan yang terbilang horor. Karena di akhir inisiasi mereka akan dimasukkan ke lubang sempit sebagai gambaran bencana kejatuhan manusia dalam dosa. Gambaran dalam dosa ini sebenarnya tidak serta-merta dosa sih, tapi lebih tepatnya adalah siksaan kehidupan. Tapi kejatuhan ini sebenarnya tidak serta-merta artinya siksaan juga, tapi maksudnya bisa berarti ganda, di mana kejatuhan ini itu memiliki arti dualitas. Dia menggambarkan di sini seperti tumbuhan yang bereproduksi dengan cara menjatuhkan bibit barunya. Kemudian itu artinya kan keberlangsungan hidup walaupun prosesnya harus menjatuhkan. Dan ini kan disebut sebagai parthenogenesis. Nah, itu artinya kejatuhan ini tidak serta-merta jatuh ke dalam dosa, tapi bisa juga kita jatuh berkesinambungan untuk tetap hidup. Sementara dalam dunia hewan itu kan reproduksi atau seksualitas, di mana itu ada hasrat, gairah, nafsu dan lain sebagainya. Jadi kejatuhan ini memiliki arti keruntuhan dari vegetatif menjadi berhasrat. Itu dia tadi ada versi Adam yang disebut sebagai vegetatif, kemudian kita masuk ke masa-masa atau era-era yang penuh dengan hasrat, seksualitas dan lain sebagainya. Aku udah menjelaskan ini di video sebelumnya.
Nah, ini pertanyaan menariknya adalah, lalu siapa yang sebenarnya menggoda Hawa? Siapa sosok ular ini yang memercikan api nafsu ini? Dia di sini menyebutkan bahwasanya pada dasarnya sebenarnya kita tahu jawaban itu. Tapi ajaran baru menutup semua akar astronomi dan bagaimana isi Genesis disembunyikan. Ini mulai agak sensitif ini. Radikal monoteisme lah yang menghentikan kita untuk melihat atau memahami ajaran dulu. Dan para penulis kitab berniat sesuatu yang jauh berbeda. Kisah dalam monoteisme dirangkum dan diperkecil. Nah, inilah dia mengatakan bahwasannya kalau kita mau ngelihat dari ajaran kuno, tentu proses penciptaan itu akan sangat berbeda dengan apa yang kita miliki sekarang. Dan dia menganggap itu perubahan drastis terjadi karena banyaknya kaum-kaum radikal yang ibarat kata memiliki niat yang berbeda. Dia menyebutkan di sini. Maksudnya itu gini ya. Karena kalau dari Genesis yang lama, dia menyebutkan bahwasannya penyebutan kayak Son of the Morning, kemudian penyebutan matahari, Saturn, dan lain sebagainya itu secara astronomikal tuh digambarkan secara gamblang, ditulis secara gamblang, yang menceritakan Dewa Saturnus, Dewi Bumi, dan Dewa Matahari. Ini aku udah jelaskan ya di video-video sebelumnya. Nah, ini sebenarnya dalam proses penciptaan awal di perkumpulan-kumpulan rahasia, ini cerita tentang ini tuh dijabarkan banget sama mereka. Kemudian dengan perubahan yang terjadi, dengan perubahan translation yang terjadi, yang mungkin tafsiran-tafsiran baru itu akhirnya menghilangkan hal-hal yang mungkin sifatnya tidak penting untuk era pada saat itu, yang akhirnya kebawa ke era sekarang. Ya secara tidak langsung sih bisa dikatakan rangkuman yang terjadi adalah ketika kita mengenal banyak Tuhan, hari ini kita mengenal satu Tuhan. Begitu juga dengan iblis, dulu kita mengenal begitu banyak setan dan iblis-iblis, hari ini kita cuma mengenal satu, yaitu Lucifer, si raja kegelapan, kebalikan dari matahari sebenarnya, raja cahaya. Jadi penggambaran-penggambaran tersebut ada ya karena ajaran-ajaran lama atau sistem kepercayaan kuno kemudian diubah, entah itu di twisting atau apapun, seperti yang aku sebutkan juga di video sebelumnya, bahwasannya sejarah ditulis oleh pemenang. Dan aku juga menyebutkan bahwasannya secara nyata dengan lahirnya kepercayaan baru, sistem kepercayaan baru, itu artinya ada sistem kepercayaan lama yang didiskredit. Nah ini maksudnya, banyak cerita-cerita lama yang menggambarkan secara detail tentang proses penciptaan kemudian dibuang yang tidak penting, kemudian yang dianggap masuk dengan sistem kepercayaan baru itu dipraktekkan. Itu sebabnya kata Lucifer itu sama dengan setan, Satan ya. Itu sebenarnya diambil dari Satan, dari mitologi Yunani dan Romawi, menjadi si ular penggoda. Nah, kenapa menjadi si ular penggoda? Kan aneh kan? Maksudnya kenapa ketika kita mau bilang sesuatu hal yang jahat, bahkan ular yang menggoda Adam dan Hawa dari awal, kita langsung mengingatnya sebagai Lucifer. Padahal ada kajian lebih lanjut bahwasanya sebenarnya Lucifer itu tidak sama dengan setan. Jika Lucifer itu sama dengan penggoda, hasrat, gairah, nafsu, dan lain sebagainya, itu malah lebih dekat dengan Venus. Dan ini disebut dalam Bible di Yesaya 14 ayat 12, Son of the Morning. Nah, morning star itu adalah Venus. Kenapa Venus disebut morning star? Karena setiap pagi jika kamu masih bisa ngelihat kelap-kelip bintang, itu adalah Venus, itu adalah planet Venus. Dan itulah kenapa dalam Bible sendiri disebut bahwasannya Son of the Morning. Nah, Venus ini juga tidak lepas dari mitologi-mitologi Yunani dulu, di mana Venus memiliki kemiripan dengan Aphrodite, yaitu dewi seksualitas yang terkenal atau sering digambarkan memiliki ular di sekitar tubuhnya. Kayaknya dari berbagai macam peradaban dan segala macam keterkaitannya itu pasti ada. Jadi bisa dibilang mau itu dari Romawi, mau itu dari Yunani, keterkaitan antara satu histori atau satu sejarah itu saling berkaitan, yang hari ini dianggap sebagai mitologi. Apel menjadi buahnya Venus juga bukan tanpa sebab, karena adanya cerita kuno bahwa Paris, tau Paris nggak? Paris adalah pangerannya Troy itu. Kalau nggak salah di Paris ini yang akhirnya memicu perang Troy ini kan, karena dia menculik Helen kalau nggak salah ya, menculik Helen hingga akhirnya terjadi perperangan kan. Apel ini tuh diberikan Paris sama Venus as a gester. Gester ini tuh banyak tipe ya. Gester ini tuh bisa diartikan hadiah, bisa diartikan persembahan, bisa diartikan ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Dan ini juga menarik, apel itu juga menjadi buahnya Venus, karena kalau kamu motong buah apel menjadi dua, maka kamu akan melihat bintang. Nah, bintang sama sisi itu sama seperti jalur orbitnya Venus di setiap 40 tahun. Itu kesebabnya penggambaran Dewi Venus sekarang dia pasti memegang apel.
Jadi sebenarnya banyak cerita-cerita ambigu kalau kita mau dilik lagi dari berbagai macam cerita-cerita kuno tentang satu cerita dengan cerita yang lainnya. Bahkan di sini menyebutkan seperti Lucifer yang kehilangan batu emerald di keningnya, itu sama saja seperti penggambaran manusia kehilangan penglihatan mata ketiga atau mata spiritualnya. Di video sebelumnya juga aku dijelaskan bahwasannya penggambaran mata ketiga itu bahkan sampai hari ini di Hinduism dianggap sebagai mata batin dan mata spiritual yang akhirnya diibliskan atau disetankan ya, karena berbagai hal dan berbagai faktor ya. Itu sebabnya juga sebenarnya ajaran kuno mengakses mata ketiga dengan berbagai hal yang sulit dimengerti dengan ajaran setelahnya. Ya mungkin karena itu juga kita ini kan cenderung memiliki rasa takut ketika ada hal-hal baru yang tidak kita pahami, atau ketika hal-hal yang dulu yang dianggap terlalu kuno akhirnya kita menganggap terlalu down to date, dan akhirnya kita mulai menentang. Itu kan emang udah mentalitas seluruh manusia, mau dari peradaban dulu sampai yang sekarang ya. Nah, bagi orang-orang kuno, ilusi adalah kekuatan besar dalam alam semesta. Itu sebabnya aku udah jelaskan di video sebelumnya bahwasanya bagaimana mereka berusaha untuk mengakses ilusi yang mungkin kita anggap ilusi, tapi bagi mereka itu adalah sebuah realita. Kalau kamu udah nonton video sebelumnya, maka kamu akan nangkap bahwasanya kisah-kisah kuno itu menceritakan proses penciptaan dengan perang antara Saturnus, bumi, dan matahari. Dan matahari itu kan dianggap sebagai segala sesuatu yang bersinar terang hingga akhirnya menjadi dewa ya, dewa matahari kan. Dan itu kan artinya dalam kisah kuno atau dalam cerita kuno itu dianggap atau diartikan sebagai Elohim. Elohim itu kan bukan Tuhan ya. Sekarang mungkin artinya Tuhan, tapi dulu artinya segala sesuatu yang bersinar terang. Dan seiring berjalannya waktu kemudian menjadi Tuhan. Dan menariknya di sini, dia menggambarkan tentang proses perubahan si Elohim tadi menjadi Jehovah. Dua nama yang berbeda untuk Tuhan yang sama. Jadi ada katanya masa transisi di mana orang menganggap Tuhan itu memanggil Tuhan sebagai Jehovah juga. Nah, ada juga studi yang mengartikan Jehovah itu sebagai jelmaan dari 7 roh untuk melindungi bumi. Jika di video sebelumnya aku menggambarkan tentang 7 sinar yang ada di Dewa Matahari, nah ternyata salah satunya dianggap menjelma kemudian berubah menjadi Jehovah. Nah, sebenarnya keterkaitannya itu amat sangat lagi dan lagi dekat sekali dengan astronomi. Yang paling menarik sebenarnya tentang Jehovah ini adalah sebagai dewa refleksi dan dewa perang. Kalau kita mau menilik lagi tentang dewa refleksi ini berdasarkan dewa-dewa, dewa refleksi yang ada di langit itu adalah bulan sebagai refleksi dari matahari. Dan ternyata otak manusia memiliki gambaran dalam skala kecilnya dari bulan dan bintang ini, yaitu pineal gland sebagai matahari, kemudian pituitary gland sebagai bulan yang bereaksi dari perubahan pineal. Nah, kelenjar pituitary kita itu ternyata berpengaruh atas kelenjar pineal kita. Ibarat kata, dia menerima segala sesuatu yang sudah diproses dari kelenjar pineal kita. Lagi dan lagi itu sebagai gambaran bagaimana bulan menerima sinarnya matahari dan memproses itu. Berarti ibarat kata, bulan itu tidak bisa hidup atau tidak bisa bersinar tanpa matahari. Begitu juga dengan kedua kelenjar kita itu, di mana kelenjar pituitary kita itu merespon atau ibarat kata aktif berdasarkan kelenjar pineal kita. Ini yang udah mulai sensitif ini. Jadi dia menggambarkan di sini bahwasannya kita memasuki era Saturnus pertama, kemudian masuklah ke era bumi, dan kemudian kita masuk ke era matahari, hingga akhirnya kita menganggap dewa matahari, kita menyembah dewa matahari, dan abis itu kita masuk ke era dewa bulan. Jadi dewa bulan ini juga dianggap sebagai dewa perang dan terkenal sebagai Jehovah di Ibrani dan Allah di Islam. Aku nggak tahu ya. Jadi dia mau menggambarkan di sini proses penciptaan kuno yang diceritakan kembali secara berbeda adalah drama perang melawan Venus atau yang sekarang dianggap sebagai Lucifer. Dan satu dari 7 Elohim memisahkan diri menjadi Jehovah dan bertempur melawan Venus. Makanya mungkin karena itu juga akhirnya berkaitan dengan dewa perang si Jehovah ini tadi. Dan dari sinilah lahir zaman bulan. Jadi dia mau menggambarkan dari bab 1 hingga bab 4 ini sebagai 3 proses pertama dari kosmik, dimana pertama itu zaman mineral, kemudian kita masuk ke zaman nabati atau vegetatif tadi, kemudian kita masuk ke zaman hewani. Itu sebabnya hari ini kita punya 3 hari, Saturn Day, kemudian kita punya Sunday, itu Saturn diambil dari Saturn ya, Saturnus ya. Kemudian kita punya Sunday, itu diambil dari matahari, Sunday. Kemudian kita punya Moon Day, itu diambil dari Moon. Dan inilah 3 hari pertama di kalender awal. Sebenarnya ini jujur aku pengen nanya sincere, apakah mungkin karena kita memasuki era peradaban bulan atau era dewa bulan, itu sebabnya dia juga menggambarkan bahwasannya Jehovah ini adalah
Allah di versi Islam, kemudian di versi Ibrani dia adalah Jehovah. Nah, sementara Jehovah itu adalah dewa bulan. Setelah kita memasuki era-era tertentu hingga akhirnya hari ini kita masuk di era dewa bulan. Kita masuk di era bulan. Apakah ini juga kaitannya kenapa di kubah-kubah masjid hari ini, bahkan hingga saat ini kita memiliki bulan di atas kubah tersebut. Dan hari-hari besar dalam Islam selalu berkaitan dengan pergerakan bulan. Tolong bantu aku jawab untuk yang ini karena sincere aku cuma mau nanya itu. Dan sekali lagi aku bilang, ini aku udah disclaimer, ini berdasarkan apa yang aku baca. Karena secara tidak langsung dia mau mengatakan bahwasannya dalam proses penciptaan dari berbagai cerita-cerita atau dari berbagai kisah-kisah, baik itu monoteistik yang kita milikin sekarang, atau kita mengenal begitu banyak dewa-dewa yang ada sekarang, maka proses penciptaannya itu amat sangat erat dengan bagaimana proses yang tadi itu. Setan, kedatangan setan yang kemudian berubah menjadi setan, yang dianggap sebagai iblis godaan untuk menghancurkan bumi, kemudian kita masuk dalam bumi, di mana bumi itu dianggap sebagai sebuah kehidupan, kemudian kehidupan itu datang dari matahari, di mana pada saat itu matahari menjadi dewa matahari, bahkan sampai hari ini kayaknya masih dipraktekkan itu ya di beberapa wilayah ya. Dan kemudian kita masuk ke era bulan. Nah, dari situlah akhirnya lahir 3 hari pertama yang hari ini mungkin kita mengenal sebagai Saturday, Sunday, kemudian Monday. Dan itu juga yang membuat aku penasaran, apakah mungkin karena itu juga hari ini beberapa simbol bulan itu dipakai di agama-agama besar sekarang yang kita miliki. Jujur sih sebenarnya bab 4 ini sebenarnya tidak terlalu banyak informasi yang penting dan tidak sebanding dengan informasi dari bab sebelumnya. Karena di bab keempat ini dia cuma mau mempertegas si bab ketiga kemarin kan. Dan dia mau menggambarkan era-era kita masuk dari era sini ke era sini sampai akhirnya kita masuk ke era bulan, dan disitulah lahir 3 hari pertama. Dan dia di sini juga mau mempertegas sebagai siapa si ular itu, kemudian kenapa akhirnya si ular itu dianggap jahat, dan kemudian kenapa buah apel dan lain sebagainya. Itu yang aku tangkap di bab keempat ini. Thank you for watching.